Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Patty Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian, ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati, ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di lapor Pak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret, 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang
menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi, ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya. Anak pertama Titi Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan bahwa awal mula ibundanya sakit saat melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titi Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titi Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titi. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titi Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titi Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titi Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titi Puspa, namanya Larasati. Ini cucu mantu, namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titi Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titi Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titi Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titi usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titi Puspa berkumpul
dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipotensi ya. Saya nggak tahu, karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya, pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian
Ini cucunya Titi Puspa, namanya Larasati. Ini cucu mantu, namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titi Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titi Puspa sedang menyelesaikan recording di lapor Pak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titi Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titi usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titi Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titi Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titi Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titi Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titi Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titi Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titi Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian
Ini cucunya Titik Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Tula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titik Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpak Trans 7 terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titik Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titik tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titik dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titik Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titik Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titik Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titik Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titik Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titik Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian
ini cucunya Titik Puspa namanya Larasati, ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titik Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpak Trans 7 terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titik Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titik tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titik dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titik Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titik Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titik Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titik Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titik Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titik Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat.
Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titik Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titik Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titik Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titik Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titik Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titik Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titik Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titik. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titik Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titik Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titik Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titik Puspa, namanya Larasati. Ini cucu mantu, namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titik Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titik Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titik tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke.
dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya, pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi, ya memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi, ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits yang legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan,
Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titik Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titik Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titik Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titik tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titik dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titik Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titik Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titik Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini,
pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titik Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titik Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titik Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titik Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titik Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titik Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titik Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titik. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titik Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titik Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal Karno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titik Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titik Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titik Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titik Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titik Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titik usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titik Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titik tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas
yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya, pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi, ya memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi, ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits yang legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an.
seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rulay. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7 terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Laporpa. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titiek Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titiek Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Patty Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting.
lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam,
Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Laporpak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titiek Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titiek Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa, namanya Larasati. Ini cucu mantu, namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria,
senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an.
Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Laporpa. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titiek Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titiek Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya
buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits yang legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi
itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa.
Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titiek Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titiek Puspa seluruh Indonesia,
Saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rulai. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Dia memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Lapor Pak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena
tanggal 24 Maret, 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titi Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu, karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya, pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia.
Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Lapor Pak Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Lapor Pak. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titiek Puspa, ya kepada semua
pencinta Ibu Titiek Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun dan kami sendiri
juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titi Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara musika berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya.
Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits yang legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa namanya Larasati. Ini cucu mantu namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporpa Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titiek Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titiek tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting Laporpa. Nah terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian terima kasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titiek dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi
ibu saya, Ibu Titi Puspa, ya kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah SWT. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan dengan sang penyanyi. Inul sebelumnya juga sempat menceritakan kenangan bersama Titiek Puspa yang berjasa untuk karirnya di dunia hiburan. Vokalis The Massive, yaitu Rian, juga berduka atas meninggalnya Titiek. Dia turut mengunggah foto bersama sang legenda musik Indonesia di akun Instagramnya. Semasa hidup, Titiek Puspa dikenal sebagai pemeran, penyanyi, dan musisi Indonesia. Banyak lagu hits dan legendaris dari Titiek Puspa. Lahir dengan nama Sudarwati pada 1 November 1937, dia kemudian dikenal dengan nama panggung yang dipilih Presiden Soekarno di era 1950-an. Karirnya dimulai setelah memenangkan kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang, lalu bergabung dengan Orkes Studio Jakarta. Berbagai lagu hitsnya meliputi Kupu-Kupu Malam, Bing, Bimbi, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Titiek Puspa juga aktif di dunia film dan membintangi sejumlah judul populer di era 1970-an, seperti Di Balik Cahaya Gemerlapan, Bing Slamet Setan Jalanan, Apanya Dong, dan masih banyak lagi. Ini cucunya Titiek Puspa, namanya Larasati. Ini cucu mantu, namanya Rula. Terima kasih atas perhatian teman-teman media yang begitu besar kepada ibu saya, Ibu Titiek Puspa, 87 tahun. Ya, memang ada kejadian di tanggal 26 Maret 2025 jam 8 malam, ketika Ibu Titiek Puspa sedang menyelesaikan recording di Laporta Trans 7, terjadi pingsan jam 8.30 dan alhamdulillah itu sudah menyelesaikan tiga episode lah gitu ya. Kemudian langsung ya saya ucapkan terima kasih kepada tim Trans 7 yang langsung membawa Ibu Titiek Puspa ke Medistra, dan ternyata setelah diperiksa ada perdarahan otak di sebelah kiri, kepala kiri. Nah itu memang termasuk yang serius karena Ibu Titiek
usianya 87 tahun. Dan kami sendiri juga tidak mengerti kenapa terjadi perdarahan, karena tanggal 24 Maret, 2 hari sebelumnya itu sehat sekali. Ibu Titi Puspa berkumpul dengan 300 yatim piatu di acara Musika Berbagi. Itu ceria, senang bersama anak yatim. Kemudian ada wawancara, Ibu Titi tidak ada pelo sama sekali, bahasanya lancar. Itu tanggal 24 ya. Kemudian tanggal 25 istirahat, tanggal 26 syuting lapor Pak. Nah, terjadi seperti itu. Kami tidak tahu kenapa, karena ya saya sih mengharapkan beliau tidak skip obat hipertensi ya. Saya nggak tahu, karena waktu itu memang tugas yang antar ada 2 asisten. Oke. Dia dibawa ke UGD Medistra, kemudian makasih kepada Medistra yang begitu cepat menangani ibu saya, diadakan tindakan dan memang ternyata ada perdarahan. Dan hari pertama, kedua, ketiga masalah operasi itu berjalan dengan baik dan termasuk sukses. Ya, pada perjalanannya ya karena usia 87 tahun, kemudian ya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi ya, memang karena 87 tahun. Akan tetapi kami keluarga memang menjaga agar Ibu Titi dalam kondisi yang terjaga privasinya, dan juga secara medis pun juga terjaga, karena dari pihak rumah sakit tidak boleh ada yang menjenguk. Artinya itu ada perhitungan medis yang memang membatasi ya. Kemudian ya sampai saat ini kita masih secara ketat ataupun secara terinci kita mendampingi ibu saya, Ibu Titi Puspa. Ya, kepada semua pencinta Ibu Titi Puspa seluruh Indonesia, saya mohon doanya. Saya mohon maaf kalau ibu saya pernah berbicara yang gak sengaja, tidak membuat nyaman. Saya mohon doanya buat ibu saya agar semua ini berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar duka datang dari penyanyi senior Titiek Puspa yang meninggal dunia pada usia 87 tahun. Pelantun lagu Kupu-Kupu Malam itu meninggal pada Kamis hari ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh manajer Titiek Puspa, Mia, saat dikonfirmasi oleh awak media. Saat ini jenazah Titiek Puspa masih berada di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Sebelumnya, keluarga Titiek Puspa menyebut bahwa pendarahan otak kiri yang dialami sang penyanyi membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tanjung Sari, mengungkapkan awal mula ibundanya sakit. Kejadian bermula saat Titiek Puspa sedang melakukan proses syuting di program televisi pada 26 Maret lalu. Kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sang penyanyi pingsan dan mengalami pecah pembuluh darah. Pelantun lagu Apanya Dong itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa artis dan penyanyi pun turut menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Titiek Puspa. Satu di antaranya adalah Inul Daratista yang mengunggah foto kebersamaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.